berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa RBTV di rumah, pada hari ini saya sudah di depan sebuah batik painting art center yang ada di kawasan Gebulen Kraton, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan langsung berbincang-bincang dengan pemilik art center ini. Mari kita saksikan. Pemirsa RBTV di rumah, senang sekali saya bertemu kembali dengan Anda. Dan malam hari ini saya sudah bertemu dengan para tokoh-tokoh pemilik batik painting yang ada di kawasan Ngasem. Pemirsa, Ngasem selain dikenal sebagai pasar burung, di Yogyakarta ini juga dikenal sebagai sentra lukisan batik. Dan di Yogyakarta, batik sudah sangat terkenal di daerah ini, dan ternyata juga telah melahirkan banyak tokoh-tokoh pembatik atau lukisan batik atau pelukis-pelukis batik yang lahir dari wilayah ini. Dan masih di kawasan Ngasem ini ada sebuah art center yang mengkhususkan diri pada lukisan batik. Saya sudah bertemu dengan pengelolanya, yaitu Ibu Penny Widowati SE, juga Bapak Dr. Andes Imam Sugiantono M.Hum, juga Mas Heri S. Nah, pemirsa, langsung saja saya bertanya kepada Ibu Penny dulu, yang mungkin pemirsa ingin tahu, mengapa Bu Penny? Ibu sangat tertarik dengan lukisan batik yang ada di kawasan Ngasem ini, dan tidak jauh ya jaraknya, mungkin hanya sekitar 20 meter ya. Mengapa Bu? Karena kami untuk menyikapi keadaan ekonomi masyarakat yang semakin lama juga semakin sulit. Salah satunya kami ingin menghidupkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan yang dulu banyak kegiatannya dengan membatik. Karena dengan adanya gempa kemarin mungkin pembatik-pembatik itu semakin jarang bisa kita temui. Selain itu kita juga bisa mengangkat ekonomi dari masyarakat. Mungkin bukan hanya masyarakat di Bantul, tapi juga masyarakat di sekitar Ngasem ya, karena di sekitar Ngasem kan ada wisata, taman wisata. Mungkin itu salah satunya untuk menambah kawasan wisata, sehingga kita juga bisa mengangkat ekonomi dari para guide atau para yang pelaku pariwisata untuk masalah mengembangkan ekonominya ya, gitu ya? Masalah ekonomi. Oke, berarti Ibu sangat peduli sekali dengan para pelaku wisata di Jogja ya, khususnya di lingkungan Ngasem. Saya kira itu banyak potensi sekali ya, karena di sini juga banyak masyarakat yang berkecimpung di bidang itu, sehingga kita juga ikut menambah, mungkin bisa dibilang peluang, atau mungkin juga dibilang bisa nantinya bisa ikut menghidupkan ekonomi masyarakat. Ya. Menurut Pak Imam gimana Pak Imam? Apakah di masa yang akan datang ini memiliki prospek yang bagus untuk ekonomi kita, terutama di kawasan ini Pak? Prospeknya menurut saya sangat baik sekali. Kedepannya itu sangat baik, karena kita lihat bahwa kita juga berhubungan dengan para tukang becak, para guide dan sebagainya. Dampak-dampak ekonomi global yang sekarang ini, kita lihat bahwa pengangguran juga banyak sekali di luar negeri. TKI akan kembali ke 250.000, kira-kira 250.000 akan kembali ke Jogja, ke Indonesia. Kemudian dampak di Jakarta PHK juga kira-kira 54.000 juga akan di PHK dan sebagainya. Ini juga prospek ini sangat menentukan sekali, sangat baik sekali bagi perkembangan perekonomian yang ada di Jogja. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Mas Heri, mungkin perlu Mas Heri
dijelaskan seperti apa sih pembuatan lukisan batik ini? Apakah sama secara konvensional dengan lukisan-lukisan cat minyak yang ada di kanvas itu, Pak? Saya kira jauh berbeda ya, karena kalau lukisan kanvas itu langsung bisa kita sket dan langsung bisa kita bikin warnanya. Tapi kalau untuk lukisan batik itu kita bikin sketnya dulu, baru kita batikin dulu. Setelah batik selesai kita pembikinan warna. Dan untuk mengambil warna setiap sekali pewarnaan itu kan harus ditutup pakai lilin, pakai malam itu ya? Pakai malam. Jadi kalau kita membuat 5 warna, jadi kita prosesnya itu harus 5 kali menutupnya. 5 tahap gitu ya? 5 tahap. Misalnya melalui dicelup itu ya dalam pewarnaan? Enggak, ya? terus pewarnaan bisa dicelup, bisa kita main matahari juga bisa, pakai model prosesnya pakai tangan, diusap pakai tangan. Oh, diusap pakai tangan Ya. itu ya? Tapi kalau masalah untuk diusap pakai tangan itu kita membuat warnanya dari indigo sol. Kita mengeluarkannya warna nunggu matahari. Kalau nggak ada matahari nggak bisa keluar. Maksudnya indigo sol itu gimana? Warna yang impor dari luar. Oh, yang impor dari luar ya? Artinya kita sendiri belum punya pewarna seperti itu ya? Belum punya. Kalau warna alami gimana? Kalau warna alami itu kita bikin hanya dibikin untuk jari, seperti warna coklat, hijau dan hitam. Jadi khusus saja ya? Ya. Untuk pakaian baju sekarang itu nggak bisa? Untuk pakaian baju itu kita pakai warna impor tuh bisa. Bisa ya. Dibikin. Tapi khusus untuk lukisan batik ini nggak bisa pakai warna alami? Bisa, kita campur. Karena untuk lukisan alami itu kita ambil untuk poin terakhir seperti warna hitam atau coklat tua itu kita bisa alami. Ya. Karena kita kalau untuk batik itu kita bikin untuk warna yang secerah mungkin. Kita bikin kontemporernya itu dari gradiasi itu dari warna luar. Oh. Jadi memang warna-warnanya juga ada gradiasinya segala itu ya? Memang bisa dibuat efek itu ya? Bisa. Ya. Mungkin perlu dijelaskan Pak, warna alami itu misalnya apa Pak? Warna alami salah satunya yang paling kita mudah untuk bikin itu contohnya kan kunir. Itu untuk bisa bikin warna kuning. Oh gitu ya. Jadi proses pembuatannya memang lebih rumit dibandingkan lukisan minyak ya, cat minyak ya. Kalau dilihat dari cara kerjanya itu memang lebih rumit batik daripada minyak. Tapi karena kenapa? Kalau warna batik itu sekali istilahnya sekali kita itu fatal keliru warnanya itu nggak bisa dibikin putih lagi, itu nggak bisa. Okay. Tapi kalau lukisan kanvas, pamannya keliru warnanya kan kita bisa bikin putih dengan adanya ditutup dengan cat. Kenapa Pak Heri cukup intensif dengan lukisan batik ini? Kok tidak misalnya menggarap seperti sekarang ini kontemporeran pakai lukisan pakai cat minyak gitu? Karena di samping itu saya sudah pekerjaan saya untuk hasil income saya untuk di kehidupan saya itu sehari-harinya itu saya produksi batik. Dan sudah berlangsung cukup lama ya? Sudah kira-kira udah 30 tahun. 30 tahun ya? Wah, sudah lama sekali. Dan batik itu pun saya itu jasa kirim ke Bali. Karena di sana ada yang menerima seperti di galeri-galeri yang sudah tersedia, sudah kerjasama dengan saya itu. Karena di sana galeri itu di sini bukan apa-apanya. Di sana itu sekali masuk tamu-tamu itu ada 3 bis, 4 bis. Makanya dari itu saya untuk melanjutkan produksi batik itu ke sebanyak-banyaknya karena setiap bulan saya harus mengirim batik di Bali. Oh iya. Itu sampai istilahnya berapa truk gitu ya atau gimana? Oh enggak Pak, itu sekali satu motif itu ada 100 potong, 200 potong. Jadi kalau ngirim itu paling enggak itu 300 potong. 300 potong ya. Khusus lukisan batik saja ya. Karena saya mengirim lukisan batik itu tidak dengan bingkainya. Oh, hanya digulung gitu. digulung aja. Oh, digulung ya. Kamu berdikari, yes. Tunggu berdikari, yes. Biasanya kan pakai yang gambar-gambar kuil-kuil itu ya, Pak. Itu gimana itu? Biasanya kalau yang saya kirim di Bali itu kan motifnya tertentu. Seperti ada pura. Kalau yang di galeri di Bali itu sekali
sekali kedatangan tamu itu setiap hari itu 5 bis, 3 bis paling sepi. Mungkin perlu dijelaskan sekarang oleh Bu Penny atau Pak Imam, kendala dan harapan-harapan dari Bu Penny dengan adanya art center yang Anda miliki ini bagaimana ini? Kendalanya memang banyak sekali ya, tapi semua itu dapat kita atasi ya, terutama masalah permodalan dan sebagainya. Kita membuka art center ini modalnya juga banyak sekali. Oleh karena itu kita juga mohon dari pemerintah dan sebagainya untuk mendukung daripada pembukaan art center ini. Karena art center ini jelas-jelas para seniman-seniman itu karya-karyanya ada di sini semua. Ya. Ini contoh-contoh karya lukisan dari Mas Andre. Ini salah satunya gini nih. Terus ini karya Mas Bambang Darmo. Ini salah satunya gini nih. Terus ini Mas Heri sendiri. Terus ini karya Mas Pasti dengan kereta kencananya. Nah, ini karyanya BS Gunawan. Ini salah satu karyanya Mas Dery. Ruangan Sutra, yang batik sutra. Ini ada karyanya Mas Heri S. Dan ini ada karyanya Aprat. Dan ini karyanya Mas Arta. Ini Aprat juga. Dan ini Mas Arta juga karyanya, contoh-contohnya. Nah, di sini karyanya kebanyakan mayoritasnya Mas Aprat tuh banyak sekali, dan Mas Bambang Darmo dan Arta. Itu yang lebih mahal lagi. Itu contohnya Mas Aprat di sebelah sana. Ini semua hasil karya, contoh-contoh hasil karya Mas Aprat. Ini ada berapa lukisan di sini karyanya Mas Aprat. Dan ini karya-karya yang kita anukan, yang kita tonjolkan untuk art center ini. Ya, karya-karya Mas Aprat, Heri Agung, sama Mas Bambang Darmo. Ini ada tari Bali juga ya, tari Bali. Dan karya yang paling mengagumkan adalah karyanya Mas Heri Agung juga itu. Karya-karya pelukis muda yang berbakat. Ini adalah salah satunya di sini. Oleh karena itu kita juga memerlukan modal dan sebagainya. Nah, kita juga nantinya akan mohon dari pemerintah dan sebagainya untuk mendukung permodalan tersebut. Ya. Kita ini sekarang modal semuanya, modal dari kita semua. Kita dan Pak Heri, ya, dan Bu Penny dan sebagainya itu kerjasama untuk menghidupkan semua seniman-seniman yang ada di Jogja. Nah pemirsa, ada banyak pelajaran yang bisa kita timba dari art center miliknya Pak Imam, Bu Penny, dan Pak Heri juga ini. Nah, saya yakin Anda akan memperoleh banyak pelajaran dari ini. Memang masih banyak hal yang perlu kita perjuangkan. Karena selama ini yang namanya lukisan batik atau batik painting itu masih dianggap kerajinan. Padahal proses pembuatannya di sini tidak kalah sophisticated dibandingkan dengan oil painting atau lukisan-lukisan dalam kanvas yang lain. Memang
batik pantas untuk kita perjuangkan untuk menjadi sebuah fine art. Inilah tantangan kita semuanya. Nah, akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Fenia.